Selamat sore ya teman-teman dari seluruh Indonesia. Ya, apa kabar teman-teman semua? Oke, ya. Boleh chat, komen ya, harapan saya, doa saya teman-teman kondisinya baik ya, kondisinya sehat ya, dan kita bukan hanya sehat tapi kita menuju cantik ya. Jadi kalau sebelumnya ya, di bulan sebelumnya kita banyak membicarakan kesehatan, tapi sekarang kita mau bicarakan kecantikan. Ya, boleh di komen teman-teman kabarnya baik ya. Saya harapkan semuanya baik ya. Sore Bu Harnanti, ini kayaknya kemarin baru ketemu ya Bu Harnanti, gimana kabarnya? Ya, saya baru road trip ya, dari bisnis trip dari Jawa Timur ya, dan itu melalui jalan darat seru ya. Dan baru ketemu dengan beberapa teman-teman dari Jawa Timur ya. Selamat sore Bu Katarina ya, salamnya sehat. Oke ya, salamnya luar biasa ya. Oke, nah Bojonegoro hadir, yes. Kemarin nggak sempat hadir di Bojonegoro karena dari Tuban nggak melewati ya. Saya ada ke Jawa Tengah melalui Tuban, jadi nggak lewat Bojonegoro. Next time harapannya bisa ya hadir juga di Bojonegoro. Ya, selamat sore Bu Kus ya, Bu Endi, selamat sore. Ya, ya ketemu lagi nih ya. Kemarin kita ketemu di Sidoarjo, sekarang kita ketemu lagi. Selamat sore, ini Bu Baby ya. Atta Bu Baby itu ibu atau bapak ya? Selamat sore juga. Oke, Pacitan. Oke, mantap. Nah, kesempatan hari ini ya kita mau membahas tentang bagaimana caranya kita bisa kelihatan cantik. Tapi waktunya nggak lama ya, dan bagaimana caranya, tips rahasianya. Nah, saya tentunya bukan ahlinya ya. Saya mengundang seorang ahli yang sudah menemani kita 2 minggu berturut-turut, dan kembali saya undang untuk bisa sharing sama kita bagaimana kita bisa tampil cantik menarik di waktu dengan waktu yang sangat singkat sekali. Selamat sore Ibu Tini ya. Oh, ini dia. Halo Ibu Ika ya, langsung dimunculkan. Halo Pak Andi. Ya, selamat sore Bu Ika. Ini narasumber kita ya, belum saya perkenalkan, dia sudah muncul. Oke. Suruh start video Pak. Seperti biasa, selalu tampil cantik dan menarik ya, sesuai dengan produk-produk yang temanya kita Pak. temanya ya. Gimana kabarnya Bu Ika? Sehat? Sehat hebat luar biasa Pak. Sehat luar biasa juga ya. Pak Andi, kabarnya sehat ya Pak ya. Selalu sehat. Nih besok saya bisnis trip ke Sumatera ya, sekaligus reminder ya buat teman-teman di Sumatera, I'm coming ya. Oke. Nah, oke Bu Ika, kita mau lanjutkan apa yang kita bahas 2 minggu berturut-turut. Kita mau sharing soal bagaimana punya wajah yang cantik dan menarik tapi nggak buang waktu Bu. Nggak buang waktu ya Pak ya. Simple, ya, fleksibel tapi sehat ya Pak ya. Kalau buang waktu kan repot, nggak bisa tiap hari tampil cantik. Nah, saya pengen explore tentang bagaimana caranya kita, mungkin bahasa di luar make up dengan simple, dengan cepat, tapi kita bisa tampil menarik, ya kan? Orang kalau lihat kita seneng aja gitu. Ya, dilihat langsung. Bahagia aja Pak ya. Saya pengennya lihat kita mulu gitu kan. Nah, tapi waktunya nggak boleh lama. Nah, gimana Bu Ika? Ada nggak tips-tips untuk bagaimana mendekor wajah dengan simple tapi menarik, ya kan? Dan juga produk-produk apa yang direkomendasikan gitu loh untuk mendukung kita mencapai wajah yang menarik tapi waktunya nggak lama. Terima kasih Pak Andi sebelumnya. Oke, ini kali ketiga kita ketemu ya dalam acara hari ini ya, seperti biasa hari Rabu ini rutin dari Pak Andi spesial nih, undang saya nih. Wah, suatu kehormatan nih Pak, udah 3 kali nih Pak ya kita ketemu. Mudah-mudahan Bapak nggak bosan ya lihat saya. Saya undang yang harus yang spesialis dan yang jelas. Ahlinya. Asik. Dengar dari ahlinya. Oke, terima kasih banyak Pak Andi. Oke, baiklah para KKBT lovers. Jadi seperti biasa, kalau misalkan kita kan pakainya double cream ya untuk foundation dan lain-lain.
pengganti foundation atau bedak ya, kita pakai Pearl Cream. Nah, namun di sini untuk pertama kali yang harus kita lakukan kalau kita mau dapetin hasil yang maksimal seperti pakai make up, kemudian juga tapi nggak pakai produknya tidak bikin kulit kita jadi mudah kelihatan tua atau juga pemakaiannya lebih simpel ya. Artinya bisa digunakan untuk setiap hari juga. Jadi sehat, aman, dan cantik tentunya ya. Oke, jadi seperti kita tahu pengganti bedak dari Kiki ya, itu ada namanya Pearl Nourish Cream ya. Kemudian ada, kalau boleh saya sarankan nih Pak Andi ya, di sini mungkin beberapa yang sudah tahu ya tips dari saya Pak Andi, beberapa kali ikut seminar, itu saya sarankan untuk pakai moisturizer cream. Moisturizing cream, BZ moisturizing cream. Betul. BZ moisturizing cream. Nah, kalau misalkan kita pakai satu aja Pearl Cream gimana? Nah, itu juga bisa sebagai pengganti bedak nih Pak Andi ya. Tapi kalau misalnya mau kelihatan lebih kayak make up full gitu kan. Nah, boleh pakai moisturizing cream dulu, baru pakai Pearl Creamnya. Nah, seperti itu Pak Andi. Jadi double double layer lah Pak Andi ya. Jadi bukan cuma untuk pemakaian Pearl Creamnya aja seperti itu Pak. Oke, mungkin saya ada pertanyaan Bu. Itu kan apakah itu untuk semua jenis kulit yang berminyak, yang kering, atau hanya untuk rekomendasi untuk jenis kulit tertentu? Oke, kalau misalkan gini Pak, biasanya kalau ini kan teknik ya Pak ya, ini masuknya ke teknik kan, kita bahas hari ini kan teknik tuh. Tapi kalau misalkan untuk basically fungsi daripada moisturizing cream, Pearl Cream itu kan beda lagi ya Pak Andi ya. Kalau misalkan moisturizing cream itu kan fungsinya untuk melindungi dari matahari, oke. Kemudian ada SPF-nya, lalu fungsinya itu dia bantu untuk menyeimbangkan kadar minyak Pak Andi. Nah, atau sebum dalam kulit kita. Nah, tapi kalau misalkan dikatakan kenapa saya suruh kombinasikan dengan Pearl Cream Pak, kalau mau dapat hasil kayak pakai full make up seperti itu. Nah, itu karena gini Pak, kalau Pearl Cream itu kan basic itunya bentuknya itu kan creamy foundation dan dia bentuknya lebih ke lebih ke oily. Moisturizernya itu tinggi sekali sih Pearl Cream ini. Kalau kita kombinasikan dulu dengan moisturizing cream, otomatis si minyak yang ada atau kandungan daripada olive oil yang ada pada si Pearl Cream itu lebih terminimalisir Pak Andi oleh si moisturizing cream tadi. Nah, kemudian juga kan kandungan daripada si moisturizing cream itu salah satunya rose hazel, dia bantu untuk kecilin pori-pori nih Pak Andi. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya di double gitu, jadi hasilnya lebih lebih bagus gitu loh. Oke, berarti itu tips untuk kulit kering maupun berminyak. Sama aja ya? Ya, sebenarnya. Berlaku. Ya, sama aja sih, berlaku. Nah, kemudian Pak Andi untuk teknis, cara make up itu sebenarnya kalau biasanya kita olesin, itu kan kalau kita pakai skincare biasanya ya, basically ya Pak. Tapi kalau dalam teknik make up itu ditepuk Pak Andi, jadi nggak bisa dipakein kita diusap gitu kan, maksudnya dioles gitu nggak bisa Pak Andi gitu. Nah, adapun untuk mediatornya itu boleh pakai spons yang beauty blender itu loh Pak Andi. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada, boleh pakai tangan pun nggak masalah. Tapi ingat, kalau misalnya kita tipikal punya tangannya lebih mudah berkeringat, biasanya Pak Andi ya kan ada tuh beberapa ya, terus sebaiknya pakai beauty blender Pak Andi. Tapi kalau misalkan dan tipikalnya orangnya nggak bisa sabar pakai beauty blender, tapi kalau misalkan sabar kemudian bukan tipikal yang berkeringat ya, si tangannya boleh pakai tangan aja nggak masalah. Nah, itu ditepuk pakai bantalan dari kita Pak Andi di sini. Jadi bukan kita kasih yang ininya nih, apa sih namanya, ujungnya ini enggak. Jadi kita pakai bantalan jari kita gitu. Kemudian memang harus ekstra sih Pak Andi, karena ini dibilang bentuknya creamy foundation, tapi dia bentuknya lebih lebih nggak creamy banget gitu kan, si Pearl Cream atau si BZ Moisturizing Cream ini. Jadi memang harus ekstra sabar kalau misalkan mau dapat hasil yang maksimal gitu loh. Tapi kalau misalkan mau lebih mudah lagi, Pak Andi, saya sarankan sebelum pakai Moisturizing Cream itu bantu pakai serum dulu. Serum, kalau yang punya masalah, contoh kulitnya nggak kering banget, boleh pakai A2A atau serum dulu seperti itu. Tapi kalau misalnya jenis kulit kayak saya ini kan dia berminyak cenderung berjerawat nih Pak Andi ya. Nah itu saya gunakan serum dulu, baru pakai si BZ Moisturizing Cream sama si Pearl Creamnya seperti itu Pak Andi. Itu nggak berkeringetan Bu setelah pakai 3 lapis begitu?
Enggak sih, kalau sudah terbiasa awal-awal memang iya, tapi kalau saya pakai UV protector, saya akuin, saya keringetan, Pak. Nah itu, UV protector dulu, baru yang lainnya itu keluar keringat. Tapi kan misalnya pakai serum, enggak biasanya. Jadi itu makanya jangan tergesa-gesa, Pak Adi, seperti itu. Jadi kan mau hasil yang lebih bagus ya kita bantu tepuk-tepuknya itu harus ekstra sabar memang, sampai rata. Berapa lama Bu dibutuhkan untuk kalau Kalau moisturizing BZ sama full cream? Berapa lama kira-kira? Kalau saya udah terbiasa ya Pak ya, jadi butuh 5 sampai 6 menit udah cukup Pak. Oh, Kalau 5 menitan di sini. ya. Tapi 5 kalau ditambah menit. vitamin C serumnya? Kalau vitamin C kan itu kan butuh agak didiemin sebentar ya, jadi nggak terlalu meresap juga tidak terlalu basah juga enggak gitu. Jadi sedang-sedang aja udah 1 menitan ke kulit, baru kita aplikasikan si BZ Moisturizing Cream-nya, baru ke pelekringnya seperti itu sih Pak. Oke, jadi sebenarnya basically nggak sampai 10 menit lah ya Bu ya. Untuk Enggak sih Pak. vitamin C serum, untuk moisturizing creamnya, untuk BZA2 nya sebenarnya kurang lebih nggak sampai 10 menit. Sudah terbentuk Enggak foundation. sampai 10 menit. Ya, sudah seperti foundation. Di sini kebetulan ada ya teman satu kantor pernah saya make upin juga. Itu cuma pakai itu aja kan yang BZ Moisturizing Cream sama yang lainnya. Itu ada Bu Ana sama Bu Yani. Itu hasilnya memang kayak pakai bedak, Pak, gitu. Hasilnya sampai sama seperti pakai bedak, tidak ada Seperti beda. pakai bedak, bahkan lebih bagus, Pak. Jadi kayaknya sehat bener gitu loh si kulit kita ini. Jadi kelihatan lebih apa ya, dibilang glowing kan identik kayak berminyak gitu, emang glowing ya, tapi bukan glowing yang gimana ya, jadi lebih sehat aja kelihatannya gitu loh Pak. Kalau kita pakai foundation atau bedak itu biasanya kan agak-agak kusam tuh Pak, terus nggak ada kayak bercahaya gitu kan. Nah kalau ini enggak gitu loh, ini benar-benar kayak apa ya, kelihatan glowing tapi yang sehat ya, shining ya gitu loh Pak gitu. Oke, jadi ini menarik banget nih ya. Kita bisa. Jadi banyak orang itu kan saya dengar pasti suka menambahkan bedak pada pel cream supaya foundationnya lebih kebentuk foundationnya lebih bagus ya. Tapi ternyata menurut Bu Ika itu cukup tambahkan itu moisturizing cream dan hasilnya lebih bagus daripada pakai bedak. Betul, benar Pak. Oh, ini Maaf ya Pak ya, ini pengalaman saya dulu sekali, dulu mungkin beberapa dari mereka yang Bapak sebutkan tadi mungkin juga saya alamin pernah gitu Pak, karena kan awal masuk ke sini kan ke GG. Nah jadi saya tuh tipikal orang yang suka eksperimen, jadi saya cobain kan. Nah pas saya cobain pakai bedak, hasilnya malah nggak bagus Pak. Kalau kita pakai pelkrim kemudian pakai bedak, jatuhnya itu kayak apa ya? Kayak nggak rata gitu loh Pak. Jadi kayak nemplok gitu loh. Mungkin beberapa beauty lovers yang sudah pernah pakai ya atau coba di rumah kayak gitu, kayak ngalamin apa yang saya sebutkan tadi gitu loh Pak. Makanya saya nggak suka pakai bedaknya itu, habis pelkrim kita pakai bedak. Saya nggak rekomendasi karena gini Pak, ya itu tadi hasilnya jatuhnya kayak geradakan dan tidak rata gitu, malah hasilnya nggak bagus gitu. Ya soalnya saya dengar masih banyak Bu ya yang pakai pel cream dan bedak itu dicampur untuk membentuk foundation yang bagus. Tapi ternyata saya dengar dari Ibu bisa lebih bagus tuh pakai moisturizing dan lebih sehat karena pakai bedak kan menutup pori-pori ya. Jadi sebenarnya ini menarik sekali. Nah oke, dan waktunya pun tidak lama, di bawah 10 menit. Ya. Nah setelah pakai foundation nih Bu ya, kira-kira next step-nya apa nih untuk kita bisa dekor wajah? Maksudnya habis pakai pelkrim ya. Jadi awal kita pasti cuci muka itu, ini step ya Pak, saya jelaskan dari awal. Kita cuci muka dulu nih. Setelah cuci muka itu kan dilap, boleh pakai tisu, di blotting ya, atau kita bantu pakai handuk juga boleh. Nah kemudian kita pakai si tonernya, jangan lupa pakai toner ya. Karena apa? Karena toner itu adalah booster, seperti yang minggu lalu kita bahas ya Pak ya. Ya, itu toner booster supaya apa? Ya itu booster. Jadi supaya apa? Supaya pas kita pakai serum atau pelembab berikutnya itu lebih mudah nyatu seperti itu. Nah setelah pakai serum, tapi ingat teknik pemakaian serum dan pelembab atau produk skincare lainnya ya itu ditepuk, jangan diusap ya. Kenapa ya itu tadi? Satu, lebih mudah menyerap ya, kemudian juga tidak sia-sia di tangan, kemudian juga apa ya, hasilnya lebih bagus sih menurut saya kalau daripada diusap gitu kan, itu keserap sama ini karena tekanan dari sini kan gitu loh. Nah kemudian setelah itu jangan langsung ditimpa pakai yang
lainnya dulu, tunggu agak 1 menitan ya, kurang lebih lah 30 detik sampai 1 menit, baru aplikasikan si moisturizing cream. Moisturizing creamnya ingat, kalau mau efeknya itu lebih soft ya, kemudian juga lebih apa ya, mudah di apa sih namanya, mudah di blur, apa sih namanya, aplikasikan, nggak terlalu belepotan ya Pak ya, boleh pakai beauty blender, tapi kalau misalkan bisa pakai tangan, boleh pakai tangan, tapi ya itu tadi kalau misalkan pakai tangan itu harus ekstra sabar seperti itu. Nah, itu aplikasikan, caranya diambil secukupnya saja, nggak usah ditaruh di sini dulu, nggak masalah. Kalau misalkan taruh di tangan atau di beauty blender, taruh di beauty blendernya aja, tepuk-tepuk seperti ini. Jadi jangan semua jadi satu sisi, jadi sedikit-sedikit aja, sini bagian sini dulu sudah rata, atau sini ya. Kemudian jangan lupa bagian cuping hidung itu juga sama ditepuk. Di cuping hidung biasanya itu kan ada rongga-rongganya itu, nah itu harus ditepuk juga. Jangan terlalu sayang, jangan terlalu juga takut pas menepuknya ya. Jadi harus mantep, karena apa? Karena itu juga jadi apa ya? Apa ya namanya? Apa sih Pak namanya? Jadi pemicu. Jadi apa ya? Hasil akhirnya itu dipengaruhi oleh si cara kita tepuk juga Pak Andi, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita masih Tepuknya penting lah. ragu-ragu, nah masih ragu gitu, jatuhnya dia cuma di atas dan tidak nempel gitu loh Pak. Baiknya tuh langsung tek 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 seperti itu loh Pak. Jadi kayak bener-bener kayak gini. Kedengeran nggak sih Pak kalau aku nepuk ini? Enggak Seperti ini kedengeran. deh. Enggak ya? Oke. Enggak. Maaf. Jadi kayak bener-bener kita nepuk tapi langsung Mantep lah ya, langsung pokoknya ke mantep iya, gitu ya. mantep, tempuk mantep. Jangan Asal ragu. jangan pakai batu aja. Bener kayak gitu ya. Jadi bener-bener Oke. mantep. Nah, nanti baru ke aplikasikan. Jadi jangan semua dulu seperti saya infokan, itu jadi satu tempat sudah rata naik ke atas seperti ini. Nah, terakhir biasanya saya ke sini, Pak. Nah, ini terakhir baru ke sini, biasanya ke bagian apa ya? Leher ya, sama Leher. ini. Nah, itu ya betul. Itu loh, Pak. Nah, baru setelah selesai jangan langsung aplikasikan yang lain dulu, agak diangin-angin ya, baru pakai si pelkrimnya. Cara pemakaian pelkrim pun sama Pak Andi, seperti itu. Jadi memang benar-benar harus itu. Makanya kenapa nggak heran ya perias pengantin itu bayarannya mahal, bener nggak sih Pak Andi? Karena memang harus ekstra sabar ya gitu, namanya dekor itu. Jadi ibaratkan Anda melukis di apa kanvasnya itu wajah Anda gitu loh Pak Andi. Seperti itu sih kalau saya biasa make up ya, biasa pakai lagi make up gitu, saya umpamakan diri saya itu kanvas ya. Jadi kalau misalnya itu harus hati-hati. Kemudian Pak, ini saya mau kasih tips untuk yang suka agak agak kesulitan bingkai ini namanya alis ya. Untuk alis ini saya sarankan, saya nggak ada dicukur ya. Maksudnya ini biasanya kan orang ada epilator atau depilator ya si alisnya. Kalau saya nggak dicukur, Andi, nah itu biarkan saja. Tapi kayak ngebentuk gitu ya. Karena ini saya pakai pensil alisnya nggak yang apa ya, tidak yang apa ya namanya ya, tidak ngikutin banget gitu loh Pak Andi. Jadi ambil sisi-sisi yang agak tebelnya aja di bagian sini. Nah itu saya ambil, terus kalau bisa pas pegang si pensilnya itu tidur. Jadi jangan kayak orang cungkil mata gitu, jangan lah. Ya jadi kayak agak tidur, ngikutin aja seperti itu. Jadi relax, lebih relax seperti itu. Kayak jadi kalau mau ngedekor wajah ini harusnya bisa ini sih Pak, melukis. Coba dicoret-coret Kayaknya dulu. saya punya bakatnya loh. Ada yang mau saya cobain nggak? Boleh Pak, boleh. Itu asik loh Pak. Nah ini kalau dari segi saya sebagai wanita ya, ketika saya mendekor diri saya sendiri, biasanya kan ada agak gimana ya Pak, saya merasakan kepuasan sendiri ya, saya lihat apalagi hasilnya bagus, lihat wajah sendiri, terus wajah kulit kita juga nggak berdampak buruk ya, apalagi kita pakai produknya kan sehat tuh Pak. Jadi jatuhnya itu senang aja gitu loh Pak, ketika hasil akhir ngelihat wajah sendiri tuh. Oh oke, jadi pas mau kerja, mau itu kan ada tuh yang agak males pergi kerja atau bagaimana. Kalau saya enggak Pak, malah semangat gitu. Karena apa? Ketika saya bekerja itu waktu saya dekor wajah saya sendiri ya. Kalau enggak kerja pas WFH, saya enggak dekor wajah Pak. Jadinya dibilang semangat kerja, ya saya semangat. Kenapa? Ya itu tadi saya lihat diri saya sendiri dulu kan. Pagi-pagi kan Pak, pasti lihat diri sendiri, oke. Sudah siap berangkat? Oke, lanjut. Seperti itu. Nah, lanjut ya Pak ya. Oke, Setelah lanjut. beres ya pemakaian pelkrimnya, itu kan sudah namanya
ini ya, basic make up ya, saya sebut ya Pak ya, dasar make up-nya. Karena itu adalah dasar loh, pengaplikasian daripada moisturizing cream atau pel cream, dan pel cream ya, itu adalah basic make up ala Kiki ya. Kalau basic make up-nya tidak bagus, hasil akhirnya tidak akan bagus ya. Jadi benar-benar harus mantap ya pemakaiannya, tidak ragu ya pemakaiannya. Jadi benar-benar seperti itu. Nah itu ditempelin benar-benar. Nah kemudian baru didiamkan dulu, diangin-angin, baru aplikasikan kalau saya pakai itu Pak, buat eyeshadow, kemudian blush on-nya. Kalau blush on, nah Pak, sorry, saya mau tambahkan lagi satu tips ya. Mungkin untuk beauty lovers ya, kalau lihat warnanya pel cream, itu kan agak kuning-kuningan atau agak cerah banget, beda banget sama kulit ya kita yang misalkan sawo matang ya Pak Andi ya. Ya, ya. Saya mau kasih tips nih Pak Andi. Jadi kalau mau lebih agak kok warnanya lebih terang ya dari warna kulit saya, boleh tambahkan sedikit aja namanya Glance Lip Cream, Lip and Cheek Cream Pak Andi. Warna nomor 202. Itu kan agak kecoklatan tuh Pak Andi ya, brownish. Ya. Nah itu boleh kita aplikasikan sedikit aja, taruh di pel creamnya. Setelah di pel cream, misalkan Ibu ambil di sini ya, atau di piring sekat atau di tempat spatula itu boleh aplikasikan dikit aja biar kasih agak tone-nya agak sewarna dengan warna kulit kita gitu loh. Nah nanti baru diaplikasikan pakai si beauty blender atau tepuk tangan seperti itu. Dicampur dulu ya, jangan lupa. Nah setelah dicampur baru diaplikasikan ke wajah kita seperti itu. Wah, nah itu tips tuh biasa. Banyak. Kenapa saya ambil Glance Lip and Cheek Cream Pak Andi, karena memang kan Glance Lip and Cheek Cream itu kan bagus banget ya, maksudnya bukan cuma untuk daerah mukosa, ini kan bibir kita itu kan daerah yang lebih sensitif, kemudian daerah mukosa gitu kan Pak ya. Itu aja bisa, maksudnya gini, bisa digunakan yang paling untuk daerah sensitif bibir, aja bisa, apalagi yang lebih kurang sensitif. sensitif. Untuk wajah kita ya gitu, nah seperti itu loh Pak Andi. Terus kemudian juga kan untuk lip and cheek cream dia nggak ada efek gimana-gimana ya, memang sudah diformulasikan memang bisa untuk ini ya sebagai blush on dan lain-lain kan, makanya memang sudah diformulasikan, sudah didesain untuk wajah ini juga sih, kulit wajah ya Pak ya masuknya gitu loh. Itu makanya bisa sih diaplikasikan pakai sedikit aja warna untuk tambahin tone aja Pak Andi seperti itu, karena banyak di luaran ya beauty lovers ini agak bingung sama pemakaian pel cream, bukan pemakaian, maksudnya warna daripada pel cream saya ini keterangan loh gimana saya nyatu sama kulit saya, warnanya nanti belang nggak sama ini saya gitu kan, wajah saya. Nah itu bisa aplikasikan si Glance Lip and Cheek Cream. Nah setelah beres baru aplikasikan namanya blush on. Saran saya untuk blush on atau shading itu pakai 02 Pak Andi. Nah 02 kalau misalkan nggak mau hilang si pel creamnya, pakai cara teknik tadi, tambahkan pel cream sedikit. Ini bedanya gini, kalau misalnya pel cream itu untuk basic make up ya, maksudnya untuk pengganti bedak kita, Glance Lip and Cheek Creamnya yang 02 itu dikit aja, tapi beda kebalikannya ya kalau misalkan itu untuk shading, jadi yang lebih banyak itu warna daripada si brownishnya, bukan si pel creamnya seperti itu. Jadi kalau misalkan beauty lovers campur ya si antara pel cream sedikit, tambahin si brownishnya, diaduk ya, nah itu bisa untuk si shading tapi tidak menghilangkan si pel cream yang sudah dipakai seperti itu Pak Andi. Karena beberapa di luaran sana pada ngeluh, kok ini saya pakai ini malah hilang pel creamnya, karena pengaplikasian kan biasanya kena ke si glance-nya kan Pak, maksudnya karena kita tepuk atau gimana kan, itu kan hilang jadinya tuh si pel creamnya. Untuk tipsnya seperti tadi, jadi kalau nggak mau hilang si pel creamnya, tambahkan sedikit aja pel cream, baru tambahkan si Glance Lip and Cheek Cream nomor 2, baru aplikasikan untuk shading. Untuk shading di sini mengikuti yang sini ya, mengikuti segitiga di bawah nih tulang pipi sini Pak. Nah untuk shading ya, nah kalau bentuknya saya oval atau kotak ya kayak wajah saya nih ya, oval ya. Oval lah, tapi enggak loh Pak, kadang tapi enggak tahu sih ya, kadang kelihatan ininya agak rahangnya agak kebentuk juga sih, agak kotak. Ya betul, kadang ya Pak. Tapi kalau lagi enggak itu sih biasanya bisa keluar kecil dan masuk gitu loh. Ya? I don't know. Apa saya karena itu ya pakai shading ya, jadi di sini jadi kelihatannya itu. Nah kalau misalkan punya wajahnya lebar ya, kemudian agak kotak, yang di shading itu bagian sini ya.
Bagian sini di shading, kemudian sini. Jangan lupa ya. Kalau mau kelihatan lebih oval, bagian sini di shading. Shading itu tinggal tepuk-tepuk aja. Ini enaknya si Grand Slip and Cream ini cuma ditepuk-tepuk aja loh Pak. Jadi bisa untuk itu. Nah, kalau misalkan punya masalah dagunya kok kecil, kemudian ini tapi kok lebar, ya itu tadi ya wajah lebar. Ininya agak boleh ditambahkan di akhir nanti ya. Itu ditambahkan cream sedikit aja ditepuk-tepuk seperti ini. Atau tambahkan serum ya ditepuk. Jadi biar kesannya ini nih agak panjang. Jadi yang nonjolin yang ini. Jadi kita tutupi kekurangan kita, tonjolin kelebihan kita seperti itu loh Pak. Luar biasa. Oke, kalau buat wajah bentuk yang lain Bu, mungkin yang udah lonjong nggak usah ya, udah memang proporsional ya. Kalau lonjong ada juga loh Pak, misalkan beliau agak ininya ke sini ya. Nah ini nggak usah itu Pak, nggak usah dikasih shading yang sini, cuma bagian sini aja. Terus kalau misalkan kotak itu dia bentuk shadingnya itu ke sini Pak. Tapi kalau misalkan lonjong ya, dia malah shadingnya itu agak di sini. Jadi bentuknya kayak gini nih. Tapi kalau kita bentuknya kotak, wajah kita jadi ke bawah gini loh Pak bentuknya seperti itu. Jadi ada sisi-sisi yang nggak usah, maksudnya ada yang ditutupin, ada yang ke permukaan gitu loh. Ya ditonjolkan. Nah terus kalau misalkan wajahnya lonjong, ini nggak usah dikasih shading, nggak masalah nih. Kalau yang bentuknya lonjong ya, jadi tinggal ditutupin ininya, kasih sedikit shading. Kalau yang punya lonjong, ininya nggak usah dikasih shading. Jadi ini yang dikasih shading, ini yang nggak usah dikasih shading seperti itu. Jadi itu tadi lah. Nah nanti finishingnya, eyeshadow ya, untuk eyeshadow, untuk blush on dulu. Untuk blush on itu titiknya dikit-dikit aja dan mulailah dari produk pemakaiannya itu dikit ya. Jadi jangan terlalu banyak ya, sedikit dulu. Kalau berasa kurang, tambahin lagi seperti itu. Karena kalau sudah terlalu banyak, terlanjur banyak susah. Iya betul. Tapi Pak jangan salah loh, itulah hebatnya cream loh. Kalau bedak ya, kita pakai bedak, kita sudah aplikasikan si blush on, biasanya agak susah ya nguranginnya seperti itu, bener nggak? Tapi kalau cream kita pakai kebanyakan nih, contoh si Grand Slip and Creamnya untuk si blush onnya, itu masih bisa Pak, kita aplikasikan cream lagi, kita tumpuk. Itulah makanya keuntungan pakai nilai plus daripada pakai cream gitu. Jadi nggak kayak bedak. Kalau bedak kita tambahin lagi malah jelek hasilnya, bener nggak? Yang pernah pakai bedak ya. Tapi kalau pakai cream coba, kalau kebanyakan kasih aja cream, tepuk-tepuk lagi, itu pasti netral, jatuhnya ngebaur gitu loh Pak. Terus kemudian untuk eyeshadow saya sarankan pertama pakai cream dulu ya, bagian sininya ya, untuk basic atau dasarnya. Nah setelah pakai cream ya, agak dikit, boleh pakai moisturizing cream juga Pak ya. Kalau boleh saya sarankan sih kalau kulitnya agak berminyak pakainya moisturizing cream, karena biar enggak si lip and cheek creamnya itu kayak mudah hilang gitu Pak. Biasanya kalau kita kulitnya agak berminyak ya, kita pakaiin cream malah lebih mudah cepat hilang. Tapi kalau kita mau lebih awet, pakai moisturizing cream dulu, baru aplikasikan si eyeshadow-nya. Nah, kalau misalkan untuk eyeshadow sendiri, saya lebih pilih warna 03 ya sama 06 boleh ya, itu jatuhnya lebih ke kayak make up bold sih Pak, gitu. Make up bold ya, tapi nggak terlalu menor, aplikasikan sedikit aja gitu kan. Jadi warna dasarnya jangan lupa kasih brownish dulu di bawah sini. Ya, di sini nih apa sih namanya, di kelopak matanya, terus aplikasikan namanya si 03 atau 06. Nah, itu dikit aja, aplikasikan di atasnya si brownish supaya agak keluar sini. Nanti kan di sini nih masih kan kita pakai alis tuh ya Pak ya. Apa sih pensil alis? Kalau alis kan kita udah punya ya. Nah, itu baru aplikasikan pakai creamnya atau pakai moisturizing creamnya untuk nutupin ininya Pak di atasnya. Jadi tetap ngebingkai namanya si alis kita seperti itu. Nah kalau misalkan agak susah pakai tangannya, mungkin jarinya agak gede, boleh pakai itu Bu. Kuas yang kecil tuh, kuas yang bulu-bulunya kecil tuh Pak. Ada kan ya? Nah itu boleh pakai itu. Gitu. Jangan lupa jangan diusap tapi agak ditepuk ya. Jadi tepuk kayak tepuk-tepuk dikit gitu. Seperti itu Pak. Nanti finishingnya Pak Andi saya sarankan bantu pakai apa coba? Serum. Dulu saya rekomendasikannya itu pakai serum Skin Rich sama Snell Permain Serum Pak Andi.
itu untuk hasil finishing kelihatan lebih kayak shining gitu, Pandi, glowing. Itu pakainya ditepuk juga. Tapi kalau kita kan sudah ada nih namanya Glance Fit. Sini Pak Andi, itu pakai Glance Fit aja. Jadi jangan kayak kita pakai serum biasa, tapi kayak skincarean gitu. Jangan, ambil secukupnya aja. Boleh serum Fit C, boleh kalau misalkan masih punya Glance Senarformin Serum Plus Skin Rich, itu boleh aplikasikannya ambil secukupnya, tepuk-tepuk juga. Tapi pakai tangan aja Pak Andi. Jangan pakai apa namanya Bu, beauty blend. Nggak perlu, tepuk-tepuk sini. Daerah sini, sorry, hidung, kasih sedikit ya. Ini ditaruh tepuk juga daerah sini ya, hidung. Kemudian daerah sini, sorry, nih daerah sini, bawah mata sini ya, sebelah sini itu dikasih juga, dikit aja. Sama sini, itu hasilnya kelihatan glowing. Kemudian kayak Syahrini gitu loh Pak. Bener deh, suka lihat Syahrini kayak beauty lovers ya ibu-ibu mungkin para nona-nona di rumah kalau itu kan suka lihat itu pasti ininya agak-agak kayak apa ya, kayak gimana ya, kayak shining gitu kan ininya, pasti gimana sih ngejelasinnya, saya bingung itu. Itulah ya, itu dia tipsnya Pak Andi gitu. Oke, jadi mungkin kalau saya lihat tadi sebenarnya prosesnya itu karena kita campur dengan perawatan kulit, jadi dari facial foam, toner untuk booster, vitamin C serum, ya. Lalu setelah vitamin C serum kita aplikasi, kita tunggu pakai moisturizing, ya kan. Nah, teknik setelah moisturizing juga kita tepok-tepok ya, Bu ya. Lalu kita pakai pel cream juga untuk kita tepok-tepok. Yang penting foundationnya rapi, ya supaya siap dekor gitu ya. Kalau nggak siap dekor repot gitu ya. Jadi sebenarnya ini campuran teknik dari perawatan kulit sampai kepada dekor wajah. Nah, setelah kita pakai full cream, ya baru kita dekor wajah kita ya, mulai dari tadi apa? Dari shading, blush on, eyeshadow, ke lip cream, lip blush untuk bibirnya Pak. Untuk bibirnya. Kurang lebih berapa lama Bu biasanya Bu? Kalau saya pakai ini Pak nih paling lama nih, bener nggak? Alis. Pakai, iya betul. Pensil itu alis. Sampai, iya betul. Dulu ya waktu saya sekolah itu sampai adik saya nangis loh Pak. Betulin alis doang itu sampai nangis. Waduh. Alis biasanya bener nggak sih ibu-ibu ya? Alis biasanya. Soalnya gini Pak, kalau kita pakai alis, ya pakai pensil alis, itu kadang nih ya, ini beda sih sedikit aja itu. Nggak simetris. Kayak bikin stres, bener gak sih? Betul. Itu paling susah Pak. Sama ini Pak, sorry, eyeliner. Kalau eyeliner sih saya pakainya yang, ya kalau pakai eyeliner sih saya pakainya yang itu sih Pak, bentuknya spidol ya. Tapi kalau misalkan yang baru pemula saya sarankan pakainya pensil, yang bentuk pensil. Terus ngikutin, jadi jangan tutup mata, tapi agak kebuka matanya kalau mau pakai eyeliner, itu lihat sambil lihat ke kaca ya, lihat ininya nih, fokusin ke garis linernya ini loh, liner si eyelinernya, jadi garis si matanya itu. Terus agak diiniin, jangan ragu pokoknya Bu, kalau mau pakai makeup seperti itu. Kalau kita ragu ya sudah, itu nggak akan jadi, malah bikin kita stres. Oke, ya. Jadi menarik sekali ya ternyata dunia makeup ya. Saya sebagai pria aja tuh jadi menarik gitu ya membahas ini. Iya ya. Jadi teknik mengkombinasi warna ya disesuaikan dengan bentuk wajah sampai tampil menarik. Ya, 20 menit cukup nggak? Kalau saya sih kurang sih Pak, 15 kayaknya. 15 ya. 10 sampai 15, iya 10 sampai 15 Pak, biasanya jadi semuanya. Jadi kalau saya Pak, karena sudah itu ya, sudah sering mungkin ya. Sampai sambil tidur aja udah bisa gitu ya, bikin alis dan kalau sambil tidur saya nggak bisa Pak, kalau misalkan begini kan sambil nggak bercanda, harus sambil merem aja udah jadi gitu ya. Oh iya. Itu Pak, bikin topeng itu Pak, sampai tidur kagak lihat lagi itu Pak. Tadi kan kita ada tips-tips untuk yang kerangka wajahnya kotak dan tidak kotak. Ada tips nggak Bu untuk bagaimana untuk bibir? Bagaimana aplikasi lip and cheeks untuk bibir? Oke,
untuk bibir kalau boleh saya sarankan ya kalau misalkan bibirnya agak sensitif banget terus agak kering ya Pak ya boleh aplikasikan Medigel dulu Pak Andi. Jadi aplikasikan Medigel setelah agak meresap ya boleh aplikasikan si lip and cheek creamnya. Itu pertama-tama jangan terlalu banyak dulu ya terus aplikasikannya tipis-tipis aja. Itu basic warna yang pertama itu 02 itu basic warna paling itu sih basic warnanya ya semua pakai itu dulu. Nah setelah itu baru aplikasikan warna lainnya. Kayak contoh nih warna yang tadi 03 boleh, 01 boleh ya. Kemudian juga 08 juga boleh ya. Itu diaplikasikannya ditepuk juga Pandi. Sebaiknya ditepuk jangan diusap kalau boleh saya sarankan. Nah, setelah ditepuk karena ini bentuknya adalah lip Sorry, cream maaf Bu, itu ini saya enggak awam ya. Bibirnya ditepok atau gimana kan? Dia kan ada tuasnya, apa kan ada kayak tangkainya iya. kan? Kalau saya nggak pakai langsung ke itunya Pak, nggak langsung pakai si Ditaruh kuasnya, di enggak. sininya, enggak. Enggak, Oh, saya taruh di sini Pak, taruh tangan, di jari. Nah setelah di pakai jari ini makanya enggak, bantalan. iya bantalan jari ya. Itu biar apa? Biar kita bisa ini Pak ngatur. Jadi ketebalannya, kemudian cukup enggak, kurang enggak, itu kan bisa ditambahin lagi. Tapi kalau kita langsung dari kuas ke bibir, atau misalkan ibu punya kuas kecil ya buat aplikasikan lip cream atau aplikasikan itu boleh. Jadi jangan langsung dari si kuasnya dari si itu karena biasanya gumpal banyak gitu loh Pak. Jadi ini kan pigmented banget nih si lip cream kita nih, makanya banyak yang agak gimana ya, pasti bilangnya kok ini begini ya kan kalau dari luaran yang lip cream yang dari luaran mungkin atau lipstick ya itu biasanya kan kita pakainya boros tuh ya baru kelihatannya. Kalau ini nggak usah gitu loh. Sebenarnya awet banget loh ke lens lip cream kita tuh. Jadi ambil secukupnya saja karena di pigmented ya seperti saya infokan tadi itu dikit aja itu sudah merata loh Pak. Nah itu setelah boleh dikuas atau di tangannya terus kita tapak-tapak sepertinya aja Pak Andi. Gini-gini nanti baru aplikasi sudah semua jangan biasanya kan bibirnya dikatupin lagi tuh Pak. Ini jangan karena apa gini loh Pak. Lip cream kita itu kan tidak yang apa ya namanya dia apa ya Pak ya. Cair. Matte kan? No, kita matte Pak, matte jenisnya bukan glossy. Jadi kalau misalnya kita katupin lagi bibir itu kan kebiasaan orang ya biasanya pakai lipstick kan begitu ya. Ini jangan. Karena pas dia bentuknya sudah matte mau diratakan maksudnya. Kalau mau diratakan pakai tangan aja Pak, pakai jari. Kalau digituin nah itu kalau pakainya lipstick ya dari produk luar mungkin bisa Pak gitu loh. Tapi kalau misalnya pakai yang lip cream kita terus dikatupin lagi itu malah berantakan Pak Andi. So kalau nggak percaya gitu loh. Tapi kalau misalkan ini makanya kenapa harus ditepuk Pak Andi. Nah itu kalau biasanya sudah langsung rata sih Pak gitu loh. Dikit aja diratakan, baru pakai aplikasikan yang berikutnya. Contoh warna yang lebih terang, taruh boleh di agak tengah dikit atau buat pencerah aja kayak gitu. Langsung bisa pergi. Atau misalkan ibu punya apa Pak namanya lip liner. Nah boleh aplikasikan lip liner dulu ya. Jangan terlalu tebal kalau aplikasikan lip liner kayak orang gambar gitu lah Pak. Biasanya kan kalau pemula kayak digambar gitu loh Pak, jatuhnya nggak bagus gitu loh. Jadi agak di blur-blur aja gitu. Itu sih Pak, seru banget deh pokoknya. Ada tips nggak Bu mungkin aplikasi warna untuk jenis warna bibir apa gitu, lalu pembentukan bibirnya supaya kelihatan lebih menarik gitu, ada nggak? Kalau saya sih sarankan kalau misalkan punya, biasanya kan kalau bibir ada yang apa sih agak tipis itu ya Pak bentuknya. Saya sarankan untuk pakai lip liner dulu Pak. Kalau mau kelihatan berisi ya kita pakai lip liner dulu, di blur dulu, jangan langsung aplikasikan lip creamnya. Setelah di blur si lip linernya yang sudah kita aplikasikan, baru aplikasikan si basic warna yang 02. Setelah itu baru aplikasikan warna yang lainnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bibirnya sudah tebal ya, itu nggak usah pakai lip liner, jadi langsung aplikasikan si basic warnanya 02, lalu aplikasikan warna lainnya. Dan saya sarankan untuk yang punya bibir sudah tipe yang sudah tebal itu jauhi warna-warna terang ya. Kalau misalkan bibir kita tipis, boleh aplikasikan warna terang seperti itu Pak Andi. Nah, kemudian ada satu tips lagi Pak Andi, kalau misalkan nih Bu, saya kok kalau misalkan mau make up acara undangan kok saya sudah pakai yang sudah disuruh nih, misalnya disarankan pakai dan lain-lain. Kok kayak nggak pakai make up ya? Biasanya gini loh Pak,
kita kan punya teknik make up ya. Itu ada yang untuk make up simple sama make up yang untuk event gitu loh Pak Andi. Ya. Nah itu kalau yang event saya sarankan untuk pakai kayak ini ya Pak, blush on-nya, shading-nya, ininya nih apa sih namanya, eyeshadow-nya, warna lip blush-nya itu lebih tebal Pak Andi. Jadi jangan tipis-tipis. Supaya hasil kayak contoh nih fotonya pas di acara tersebut atau hasil apa ya, pokoknya ya kebanyakan itu kelihatan Pak Andi. Tapi kalau misalnya kita ragu-ragu, tipis-tipis, malah kayak nggak pakai make up ya jatuhnya. Saya sudah rasakan sendiri sih Pak. Ada. Jadi kayak apa ya? Kayak memang contoh nih, saya nge-zoom sama Bapak nih ya. Saya biasanya nggak pakai, maaf, bulu mata ya, ini bulu mata. Saya nggak pakai ya biasanya kalau sehari-hari. Tapi kalau misalkan di Zoom kayak gini, kalau ada acara saya harus pakai karena apa? Ketika saya dapat sorotan kamera nih Pak ya, itu hasilnya beda loh Pak. Saya berasa sudah full gitu kan, over pokoknya lah gitu kan. Pakai si ini apa sih namanya blush on, tapi kelihatan nggak tebel kan Pak, betul nggak sih? Ya, kalau ya, aslinya ya, saya betul. tebel gitu, kelihatan banget gitu. Kelihatannya Nah nggak itu terlalu tekniknya gitu. adjust ya, depan kamera atau tidak di depan kamera, ada acara khusus ataupun bukan acara khusus ya, karena untuk tampil bagus di foto soalnya. Betul kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk sehari-hari nggak usah pakai yang itu juga nggak masalah sih. Karena nggak di foto juga ya, nggak di depan kamera juga. Okay. Iya betul. Tapi Pak, kalau saya apa ya, kalau saya punya prinsip, saya nyampe kantor harus saya rapi. Karena apa? Karena saya kan beautician ya Pak ya. Jadi orang kalau misalkan beautician Pak, beautician ya, bukan beauty Pak, beautician. Nah ketika saya ketemu customer itu kan otomatis Anda lihat ininya dulu kan Pak gitu loh, yang bukan lihat produknya loh, lihat orangnya. Iya, pasti. Nah kalau misalnya orang kagak rapi, loh Anda sendiri nggak rapi nawarin kan, seperti itu loh Pak. Jadi memang benar ya, benar sekali Bu Ika. Nah pertanyaan saya ini Bu Ika, kan kita kan kalau pakai makeup itu kan pasti kena debu, keringetan gitu kan, perlu di touch up-nya itu diulang lagi atau memang cukup, bagaimana tipsnya? Kalau misalkan saya boleh sarankan ya Pak ya, kalau kita kan punya kayak contoh nih dari dari SPF aja deh gitu, kita 3 jam ya Pak ya, kurang lebih kan tingkat perlindungannya. Itu sebaiknya sih apply ulang dong Pak, ya digunakan lagi kan. Tapi kalau bisa kalau lagi nggak kemana-mana, sebaiknya dibersihkan dulu pasti. Tapi kalau misalkan lagi kemana-mana, misalnya lagi di lapangan atau bagaimana, itu kalau nggak sempat, nggak perlu dibersihkan, nggak masalah sih Pak. Cukup gitu aja sih. Pakai apa sih namanya? Usap pakai toner nih Pak. Toner biasanya kalau kita itu kan bersihkan kan cuci muka tuh, toner aja diusap ke seluruh wajah ya. Nanti baru kita pakai si moisturizing cream sama pelkrimnya seperti itu. Kalau misalnya tapi setahu saya Pak ya, saya kalau ada acara awet Pak. Jadi biarpun keringetan pun masih tetap tampil oke aja ya. Awet loh Pak, iya. Tapi ya itu tadi Pak, kalau pas ngusap keringet jangan kayak orang gitu. Jangan kayak lap jadi mobil cuma loh. tepuk aja, ya betul. Jangan kayak ngelap kaca Pak. Jadi cuma diginiin aja Pak gitu loh. Iya betul. Tapi Pak setahu saya ya, yang sudah saya sampai make upin ini ya, temen sendiri aja, itu dari pagi sampai sore loh Pak awet. Dan bagusnya sih pelkrim ini makin lama makin bagus Pak Andi. Bukan makin jelek loh. Makin hari seharian, iya, seharian pokoknya itu makin bagus. Wow. Oke. Makin bagus. Nah, kan ada juga yang bilang, aduh, lip cheeks kita itu kan cair kan, gampang hilang. Jadi otomatis ada tips nggak Bu? Nah kalau misalkan nggak mau otomatis itu, nggak mau kan harus berulang gitu kan. Nah, ada tips nggak supaya lebih bertahan? Kalau saya pakai perasaan pigmented malah lebih itu ya Pak ya, kalau udah malah lebih bertahan ya. Iya betul. Jadi sekali lagi tekniknya Pak Andi, tekniknya. Kalau misalkan kita
Iya betul. Kalau misalkan kita pakai cuma kayak dioles gitu, tidak ada, jadi Tidak perataannya di kurang ya, jadi tap-tap-tap gitu ya. iya betul. Jadi langsung makan juga kan, itu juga mempengaruhi Pak. Jadi ada baiknya itu ditunggu dulu kan. Makanya Sampai jangan meresap gitu ya. dikatep-katepin lagi. Iya betul Pak. Makanya itu. Jadi ada tekniknya sih Pak. Awet sih saya pakainya Pak. Itu seharian. Enggak itu sih. Nah, Bu, ini Jadi kan itu menarik kembali lagi banget. teknik sih. Ini menarik banget ya. Dan apa namanya? Dari tadi kan kita ada sharing soal bentuk wajah yang kotak, yang oval, tapi kan mungkin teman-teman yang hadir juga kayaknya nggak bisa ingat lalu bentuk bibirnya, bagaimana aplikasinya. Bisa nggak Bu ada panduan Aplikasinya. panduan singkat berupa gambar yang kita juga bisa tiru gitu loh, biar hasilnya maksimal. Kalau kotak dituntun secara umum, nah nanti pengembangannya masing-masing. Ada nggak Bu kita? Oh, kita belum ada Pak. Oh iya, boleh gak Kita belum dibantu ada. tuh Kak nih, supaya ya mungkin satu lembar saja ya, beberapa tips itu saya rasa membantu sekali ya, karena memang nggak semua orang kan hobi atau punya latar belakang ahli kecantikan seperti Ibu. Nah, mungkin itu membantu sekali itu. Kayaknya tadi Ibu cerita seru banget, tapi takutnya teman-teman di sini kan beda persepsi Lupa ya. ya Pak. Kalau ada tuh wah luar biasa Bu. Nanti lah Pak, saya coba bikinkan Wah, Pak. siap, Nanti siap, biasanya siap, ya kan? di Telegram biasanya itu keluar Pak. Siap, ya thank you banget Telegram Bu gitu. Ika nih. Ya buat secara Saya umum minta. kita paham ya konsep untuk simple touch atau make up secara cepat, tapi hasilnya menarik. Dan Oh ya, mungkin, gimana Bu? Ada tambahan? Pak Andi mau kasih saran juga ya untuk ini beauty lovers Pak yang punya anak gadis mungkin ya Pak ya. Anak remaja ya, masuk usia remaja itu biasanya kan kalau kita sekolah itu kan banyak apa ya, acara-acara yang kayak apa sih, ekstrakurikuler gitu kan Pak ya. Nah itu sebaiknya biasanya kalau di make up kayak gitu hari Kartini, pas hari Kartini atau gimana ya, itu sebaiknya jangan make up yang kasih yang dari itu ya Bu. Maksudnya kebanyakan itu kan nggak aware ya Pak sama si anak-anaknya itu dibiarkan saja gitu loh, pakai apa sih namanya, pakai makeup yang dari si periasnya. Sebaiknya pakai ini aja sudah bisa dipakai anaknya juga kok Pak, yang tadi kita sarankan gitu loh, kayak Oke. krimnya, moisturizing krimnya, Jangan pakai kemudian juga kan dari memang yang aman. jangan Maaf pakai yang kalau dari perias loh ya. Maksudnya begitu Bu Ika ya. iya itu kan pakai Kenapa? bedak kan Kenapa? Pak. Maaf, ini saya bukan itu ya, ini beda-beda ya Pak ya, beda-beda. Ya, Cuman ya, gini ya. loh Pak, bukan artinya gini Pak, kalau misalkan umum gitu ya kita nggak tahu kan Pak, pakai sponsnya kayak gitu kan. Kemudian bedak itu kan lama-lama kalau kita anaknya nggak baru pertama kali ya, maksudnya pakai bedak, biasanya itu after pakai makeup begitu langsung jerawatan Pak. Gitu. Kalau bisa gunakan yang tadi aja tuh, BZ Moisturizing Cream, cream, lip creamnya kan Pak. Jadi memang benar-benar aman dan sehat juga untuk kulit gitu loh. Dan tidak nyumbat ke pori-pori. Dan biasanya sih kebanyakan mereka punya apa sih anak remaja itu yang ikut acara tersebut, biasanya after itu langsung jerawatan Pak. Gitu. I don't know, entah itu dari higienitasnya dari si sponsnya atau bagaimana, saya nggak tahu ya, mungkin ataukah mungkin karena produknya foundation terlalu berat atau bagaimana. Sayangnya anak-anaknya dari dini loh itu berat banget ya, kebanyakan keluar acara tersebut biasanya jerawatan Pak, itu keluhannya biasanya banyak dari mereka, anak-anaknya itu berawal dari situ. Saya rasa sih dari beberapa ini ya faktor sih gitu loh Pak. Ya. Thank Lebih you aman buat tipsnya, buat kita yang punya anak ya. Sebenarnya apa yang tadi Bu Ika produk yang diceritakan itu juga bisa pakai buat anak-anak dan itu lebih aman. Betul. Oke, karena ini waktu ya, saya tidak bisa melanjutkan lagi diskusi kita, tapi mudah-mudahan bisa dikeluarkan panduan simple touch atau makeup yang tadi Ibu ceritakan supaya kita bisa lebih sesuai yang disampaikan ya waktu melakukan periasan. Nah, mungkin di sini karena waktu hanya saya izinkan satu pertanyaan ya, mungkin dari teman-teman yang hadir ya, satu pertanyaan saja. Kalau ada pertanyaan hanya satu yang saya izinkan, boleh di chat ya, supaya kalau penasaran nanti nggak bisa tidur. Nah, boleh ditanyakan. Oke, silakan. Ada satu pertanyaan nggak dari teman-teman semua dari seluruh Indonesia, dari Bapak Ibu dari seluruh Indonesia? Satu pertanyaan. Ada pertanyaannya? Ini pakai pel cream semakin glowing. Wah, ini pernyataan ini ya. Pakai pel cream semakin glowing. Tapi memang juga ada yang bilang loh Bu ya, pakai pel cream itu panas.
lebih Pak. kayak panas gitu dan cepat keringetan gitu loh. Ada nggak tips-tips supaya nggak panas dan cepat Panas keringetan? maksudnya gerah, Pak. Gerah, Oh, keringetan pasti gerah ya. Oke. gerah. Itu pemula biasanya ya? Pemula Ya, biasanya pakai pemula. agak berasa iya. Kayak gitu biasanya itu sih Pak, adaptasi sih, adaptasi Berapa kalau lama Bu kayak saya adaptasi? pakai itu kalau saya sih seminggu ya. Kalau saya beda lagi, saya pakai UV baru kayak gitu Pak awal-awal. Nah, setelah itu enggak lagi gitu loh. Kalau mau paling semingguan lah Pak itu biasanya kalau kita itu awal-awal ya. Karena memang gini loh Pak, dia itu jadi memperbaiki tekstur kulit kan, bantu mengencangkan. Jadi dia itu mengeluarkan namanya si kelenjar keringat sebumnya itu loh melalui si kelenjar keringat tadi juga. Jadi bersamaan gitu loh Pak Andi. Jadi dia adaptasi lah gitu loh Pak Andi. Nanti after itu biasanya kalau kita teruskan nggak lagi kok Pak Andi gitu. Teruskan Seminggu ya saja. kurang lebih ya. Kurang lebih seminggu. Oke. Oke, kalau begitu Bu Ika karena waktu juga ya, terima kasih banyak sudah 3 minggu berturut-turut Sama-sama. kita membahas tentang kecantikan bersama dengan ahli kecantikan Bu Ika ini ya. Terima kasih banyak ya. Dan jangan bosan Sama-sama kalau saya undang Pak. lagi ya Bu Ika. Iya Pak. Oke. Dengan senang hati Pak. Terima kasih.